sais, King? C'est notre lion. C'est un vrai. Halo teman-teman digitalku, kumaha mangcu. Sebagai wanita penghibur rakyat-rakyat pengabdi rebahan ini dan tahu asupan yang baik untuk kalian itu apa, jadi Dino iki sari rasa akan merekap sebuah film yang berjudul King rilisan tahun 2022. Film keren ini menceritakan tentang anak singa yang kabur dari kandang dan menjadi rebutan orang-orang loh. Cuman karena saya nggak mau basa-basi banyak di awal, jadi langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Semuanya berawal dari beberapa petugas bea cukai Orly Paris yang sibuk mencari anak singa di pinggir jalan. Diketahui anak singa itu ditemukan pada sebuah koper dan hampir menjadi korban perdagangan ilegal oleh salah satu penumpang. Di sini pihak bea cukai pun menuntut Sofat sebagai polisi untuk mencari anak singa tersebut, karena dikhawatirkan hewan itu menderita rabies atau penyakit menular lainnya yang pastinya akan merugikan masyarakat sekitar. S'il manque quelqu'un, c'est tout le service qui sera responsable. Di sisi yang berbeda, dua bersaudara bernama Ines dan Alex baru saja pulang sekolah. Tapi sampai di rumah, Ines tidak percaya kalau tas miliknya telah dimasuki barang-barang menjijikan oleh adiknya sendiri. Lalu dia juga menemukan kalau dirinya diam-diam direkam dan disebarkan ke teman-teman Alex agar Alex tidak mendapatkan bulian dari mereka lagi. Mengetahui itu semua, Ines pun marah. Dia langsung membanting HP Alex lalu mengusirnya dari sana. Sejak kepergian sang ibu, Ines memang jauh lebih berbeda. Dia jadi pendiam dan menarik diri dari sosial, apalagi ketika ayahnya memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang wanita yang kini tinggal di rumahnya. Wanita bernama Louise itu sebenarnya baik. Ia selalu berusaha menjadi ibu sambung yang terbaik untuk Ines dan juga Alex. Tapi Ines tidak pernah menghargai usahanya. Suatu malam nih, ketika akan makan malam bersama, mereka melihat siaran berita mengenai anak singa yang hilang. Lalu demi keamanan, pemerintah menghimbau warganya untuk selalu berhati-hati dan segera melapor kalau menemukan anak singa tersebut. Singkat cerita, saat jam masih menunjukkan waktu dini hari, Ines tiba-tiba terbangun karena mendengar sesuatu yang mencurigakan dari dalam kamarnya. Walaupun takut, tapi dia tetap memberanikan diri untuk memeriksa suara itu dan ternyata suaranya berasal dari seekor anak singa yang dikabarkan menghilang tadi siang. Di sini Ines tidak pernah menyangka kalau hewan itu akan datang ke rumahnya. Tapi anehnya Ines malah merasa senang. Dia bahkan nekat bolos sekolah dengan alasan sakit agar bisa seharian menjaga anak singa itu. Setelah berhasil mendekatinya dan si anak singa tidak merasa terancam, Ines langsung memberinya nama dengan sebutan King. Dia juga mengajak King untuk berkeliling rumah, memberinya makanan yang seadanya dan sedikit bercerita kalau Louise itu baik, namun Ines masih belum bisa menerimanya sebagai pengganti dari sang ibu. Mengetahui kalau King sangat menyukai sosis, Ines pergi ke supermarket terdekat untuk membeli sosis yang lebih banyak lagi. Tapi ketika dia pulang, ternyata Alex sudah mengetahui keberadaan King. Tidak ingin King diketahui oleh orang lain, Ines pun mengancam adiknya sendiri untuk menyimpan rahasia ini. Tapi dia tidak tahu kalau Alex berhasil mengambil fotonya lalu diunggah ke internet dan menjadi trending topik. Di malam harinya, Ines kembali memberitahu King tentang keadaan keluarganya, di mana sang ibu sudah meninggal 2 tahun yang lalu, ayah yang jarang pulang karena bekerja di luar kota, dan seorang kakek bernama Max yang katanya sudah mengelilingi dunia ini. Di malam itu, Ines juga mendengar perbincangan antara ibu dan ayah di telepon. Dengan raut muka yang sedih, ibu memberitahu ayah kalau Ines belum mau menerimanya sebagai ibu sambung. Tapi walaupun begitu, ibu ternyata akan terus berusaha dan memberikan semua yang terbaik walaupun membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena sekarang Ines merasa bertanggung jawab atas King, dia pun mulai menceritakan sesuatu mengenai singa. Nah, mengetahui kalau singa membutuhkan waktu untuk berjalan sejauh 10 km setiap harinya, Ines mulai berpikir untuk mengajaknya jalan-jalan di malam hari keliling komplek. Tapi karena dia takut anjing tetangga akan mengganggunya, terbesitlah ide untuk membawa King kembali ke habitatnya, yaitu Afrika.
Awalnya hal itu hanyalah sebuah ide saja yang kemungkinan tidak akan Ines lakukan. Tapi karena tiba-tiba polisi dan agen bea cukai datang setelah foto yang disebarkan oleh Alex viral, Ines pun benar-benar akan melakukannya. Ketika polisi sedang berusaha untuk masuk dan menemui Ines dengan cepat mengemasi barang-barangnya dan pergi melalui jendela. Alex yang menyadari kalau kakaknya mau kabur pun segera mengikutinya dan ternyata Ines menuju ke stasiun untuk pergi menemui sang kakek guna meminta bantuan. Di dalam kereta menuju Orly tempat tinggal sang kakek, Ines memberitahu Alex kalau kakek mereka ini memiliki kerjaan ekspor-impor. Dia mengirim barang ke seluruh dunia dan itu artinya rencana Ines untuk pergi ke Afrika pasti akan lebih mudah dengan bantuannya. Alex pun berpikir kalau ide itu adalah ide gila karena bagaimana mereka bisa pergi ke Afrika hanya untuk mengembalikan anak singa. Tapi ternyata Ines tidak pernah main-main, Cok. Dia yang tidak ingin keberadaannya diketahui oleh siapapun langsung menjalankan aksinya dengan mengalihkan perhatian para petugas hingga berhasil keluar dari kereta secara diam-diam tanpa membayar. Chauffe, il a essayé de m'écorcher avec son tuteur là. Allez, dépêchez-vous, allez. Sesampainya di Orly, mereka tidak langsung pergi ke rumah kakek, melainkan ke lokasi pembuangan mobil bekas untuk numpang istirahat sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Malam itu sambil menikmati bekal yang dibawa, Ines juga meminta Alex untuk mengirim email kepada Mary Johnson, seorang wanita yang bertugas pada tempat preservasi Gini Afrika. Menurut informasi yang Ines dapatkan, wanita itu telah menyelamatkan singa seperti King. Jadi dia ingin meminta bantuan agar ketika King sampai di Afrika nanti, Mary mau membawanya ke tempat preservasi itu. Singkat cerita, ketika pagi tiba, Ines, Alex, dan King kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari rumah kakek. Mereka melewati perkebunan sambil bercengkrama hingga tidak lama kemudian mereka sampai juga di tujuan. Tempat itu ternyata sangat luas hingga King bisa leluasa berlarian ke sana kemari bahkan bertengger di pohon. Tapi ketika dilihat lebih teliti lagi, rumah itu bukanlah rumah milik kakek melainkan rumah pensiunnya. Agar tidak menjadi perhatian orang-orang, Ines menyuruh Alex untuk menunggu di ruang laundry bersama King, sedangkan dirinya akan masuk dan bertemu dengan kakek. Saat sampai di resepsionis dan meminta izin untuk bertemu dengan Max alias kakeknya, si resepsionis rada bingung nih karena tidak ada nama Max di dalam rumah pensiun itu. Sampai kemudian Ines menunjukkan fotonya dan ternyata nama kakek di tempat tersebut bukanlah Max melainkan Roberto. Setelah berhasil bertemu, kakek akhirnya menjelaskan kepada Ines bahwa dia sengaja menggunakan nama samaran itu untuk alasan tertentu, tapi kakek tidak mau memberitahu alasannya itu apa. Namun karena masalah nama tidak penting bagi Ines langsung memberitahu tujuannya datang ialah ingin meminta bantuan. Dan agar kakek tahu bantuannya itu apa, kakek harus ikut Ines keluar dari rumah pensiun itu. Kakek pikir Ines hanya sedang bercanda, maka dari itu dia menolak dan memilih untuk pergi ke kantin memakan jatah cemilannya hari ini. Karena kakek tidak mau menolongnya, Ines pun keluar untuk menemui Alex dan juga King lalu mengajak mereka untuk langsung pergi ke Afrika saja. Mendengar itu Alex pun bingung dong, bagaimana mereka bisa pergi sejauh itu tanpa kendaraan dan uang. Dan ternyata Ines berani bilang seperti itu ya karena dia diam-diam mengambil dompet berisi uang yang cukup banyak milik sang kakek. Lalu nantinya mereka akan menggunakan uang itu untuk naik kereta. Tidak lama kemudian kakek muncul setelah sadar kalau dompetnya hilang. Tapi ketika dia ingin mengambil dompet tersebut, orang-orang yang sudah tahu kalau Ines dan Alex adalah buronan langsung melakukan pengejaran yang akhirnya kakek pun terpaksa membantu dua cucunya itu untuk kabur dari sana. Namun tidak disangka-sangka, belum lama mereka pergi, King tiba-tiba sakit. Di sini Ines tidak tahu penyebabnya apa, jadi dia meminta bantuan sang kakek untuk mencarikan klinik hewan terdekat agar King bisa diselamatkan. Gagal menemukan klinik hewan, kakek membawa King ke taman sirkus untuk meminta bantuan dokter hewan yang ada di sana. Tapi ketika King akan diperiksa, kakek tidak ikut dan memilih untuk menunggu di luar. Singkatnya, setelah mendapatkan penanganan dari dokter, ternyata foto Ines dan Alex sudah banyak tersebar di koran, sehingga itu artinya posisi mereka sekarang tidak aman. Cuman alih-alih melaporkan dua anak itu ke polisi, si dokter justru bertanya, rencana apa yang akan Ines lakukan untuk anak singa itu. Ketika tahu kalau Ines akan membawa King ke Afrika, dia mulai memberitahu kalau hal itu sulit untuk dilakukan, apalagi King adalah hewan ilegal dan belum divaksin.
Dia juga menasihati Ines untuk berhati-hati, karena jika Ines tidak segera menyelesaikan masalah ini dan King tumbuh semakin besar, resiko yang ada juga akan semakin rumit. Sementara itu di sisi yang lain, ibu semakin khawatir karena Alex dan Ines menghilang, apalagi ketika Alex tidak pernah mengangkat teleponnya sama sekali. Untungnya ibu segera mendapatkan info dari pihak kepolisian tentang keberadaan mereka. Di kantor polisi, ibu pun diberitahu oleh Savage bahwa Ines dan Alex baru saja kabur menggunakan bis dari rumah pensiun bersama dengan kakek mereka. Pada keesokan harinya, misi pencarian pun dilakukan. Dan berdasarkan hasil pelacakan, mereka mengetahui kalau Ines dan kawan-kawan sedang berada di sebuah taman sirkus. Untunglah kakek menyadari hal tersebut dan langsung menghubungi si dokter hewan. Dia yang mendukung rencana Ines berusaha untuk membantunya dengan pergi melalui pintu rahasia. Tapi ketika mereka akan keluar, tiba-tiba King lari ke arah yang berbeda menuju arena pertunjukan dan menjadi tontonan banyak orang. Tidak ingin aksi pelarian mereka gagal, Ines berusaha masuk ke arena dan mengajak King pergi. Tidak lama kemudian, si dokter juga datang untuk mengalihkan perhatian, sedangkan Ines disuruh masuk ke mobil di mana Alex yang akan menyetir. Setelah berhasil keluar dari taman sirkus, Alex dengan kemampuan menyetirnya yang amatir itu berusaha membawa Ines dan King kabur, serta menyusul kakek di tengah jalan di mana kemarin dia izin keluar untuk menyelesaikan urusannya. Di waktu yang sama ketika kakek mengambil alih kemudi, tiba-tiba ibu datang dari belakang dan menyuruh kakek untuk berhenti. Ibu memang sudah tahu mengenai kakek Max ini, tapi dia tetap khawatir dengan dua anak sambungnya itu dan memaksa kakek untuk menghentikan mobilnya. Ines yang tidak mau rencananya gagal pun tetap menyuruh kakek untuk tancap gas. Dia tidak peduli seberapa khawatir wanita itu terhadapnya karena yang terpenting sekarang King bisa pulang kembali ke habitatnya. Setelah berhasil kabur dari ibu dan melakukan perjalanan berkilo-kilometer jauhnya, mereka berhenti dan memutuskan untuk beristirahat. Sambil mengumpulkan kayu bakar, kakek membantah dugaan Ines mengenai dirinya yang suka sekali keliling dunia. Tapi ketika Ines menyebutkan hal-hal yang dulu pernah kakek lakukan seperti meninggalkan keluarga demi pekerjaan dan mengekspor barang-barang mewah ke seluruh dunia berdasarkan cerita dari mendiang sang ibu, kakek pun akhirnya mengaku. Di sana kakek bercerita bahwa dulu dia adalah sosok ayah yang buruk dan mungkin terbilang tidak bertanggung jawab. Tapi walaupun jarang pulang, kakek masih sering menelpon untuk sekedar bertanya kabar walaupun akhirnya ditolak mentah-mentah. Nah, untuk menebus semua kesalahannya itu, kakek pun akhirnya setuju untuk membantu Ines pergi ke Afrika dan mengembalikan King ke habitatnya. Tapi lagi-lagi nih cok, keberadaan mereka tidak sengaja diketahui oleh orang lain. Mereka yang tahu kalau King adalah anak singa yang dicari-cari pun segera memberikan laporan ke kantor polisi. Nah, ketika polisi dan pihak bea cukai menuju ke tempat mereka berada, di keesokan paginya Ines yang baru bangun langsung mencari King yang sedang jalan-jalan. Karena mereka akan pergi lagi, Ines pun berniat untuk menyusul King. Tapi tiba-tiba polisi sudah datang lebih dulu untuk membawa King dan Alex melarang Ines untuk menyusul karena mereka bisa ditangkap juga. Di saat King akan dibawa ke kantor, Ines marah besar kepada kakek dan juga Alex. Dia benar-benar kecewa kepada mereka karena sudah membiarkan King tertangkap. Lalu, ketika mereka sedang berusaha menghindar dari para petugas itu dengan berjalan kaki agar tidak ketahuan, sebuah mobil berhenti dan mereka yang mengenal Alex langsung mempersilahkan masuk sebelum polisi datang. Ternyata mereka tahu tentang Alex dan King berdasarkan foto yang viral. Selain itu, dua anak ini juga menunjukkan video terbaru mengenai King yang katanya King sedang dibawa ke salah satu klinik oleh Savage dan akan disuntik mati. Tidak ingin hal itu terjadi, mereka pun langsung OTW ke lokasi di mana King berada. Sesampainya di tempat itu, Ines menyusup masuk dan mencari King, sedangkan kakek dan Alex bersembunyi di kandang anjing untuk menghindari petugas yang lain. Ketika berhasil ketemu dengan King, Ines berusaha membuka kunci dengan berbagai cara, tapi sialnya ia selalu gagal sampai tidak lama kemudian petugas kembali datang. Kini Ines pun tidak memiliki banyak peluang lagi. Dia yang pasrah hanya dia menatap King sambil menangis dan tahu kalau King akan disuntik mati. Ines juga mengungkapkan rasa sayangnya dan mengucapkan selamat tinggal. Beberapa saat setelah dirinya tertangkap, ibu akhirnya datang menjemput Ines. Melihat Ines dalam keadaan yang baik-baik saja, ibu tentu merasa lega. Tapi lagi-lagi Ines tidak merespon apapun dan hanya bersikap ketus.
Di sisi yang lain, kakek dan Alex masih bersembunyi di kandang anjing. Awalnya mereka bingung akan melakukan apa, tapi melihat ada anjing lain berada di tempat itu, mereka sengaja melepasnya agar keadaan menjadi kacau dan aksi penyelamatan bisa dilakukan lagi. Ines dan kawan-kawan kemudian kembali pada misi mereka, yaitu pergi ke Afrika. Dan sebelum pergi, agar ibu tidak khawatir, Ines mencoba mendekati ibu tirinya itu dan meyakinkan beliau bahwa dirinya akan baik-baik saja. Mungkin sekarang Ines sadar kali ya kalau kasih sayang ibu tirinya itu juga tulus, makanya dia nggak ketus seperti sebelum-sebelumnya. Dengan meminjam mobil milik keluarga aneh tadi, kakek akan membawa mereka ke dermaga dan berkat bantuan dari teman baiknya di luar sana, mereka mungkin akan naik kapal barang yang kebetulan akan pergi ke Afrika. Dalam aksi kejar-kejaran ini, akhirnya kita mengetahui nih bahwa video mengenai King yang akan disuntik mati dibuat oleh anak Savage sendiri. Ternyata dia melakukan itu karena peduli dengan si anak singa tersebut. Bahkan ketika ayahnya sedang menyetir, dia berani mengganggunya hingga hampir menabrak seseorang. Singkatnya, Ines dan kawan-kawan sampai juga di dermaga, tapi tanpa mereka sangka-sangka kapal sudah dipesan oleh kakek belum datang juga. Melihat polisi hampir tiba, Alex dengan cepat mencari cara lain, yaitu dengan mencuri kapal karet yang ada di sana dan mengajak keluarganya itu untuk kabur mencari tempat yang aman. Karena berpikir Ines dan kawan-kawan tidak bisa bertahan begitu lama di lautan dengan kapal karet itu, Savage dan timnya pun langsung mengeluarkan kapal patroli untuk mengejar. Tapi ketika mereka berhasil menyusul, ternyata hanya ada kakek di sana yang tertawa senang karena berhasil menipu mereka. Ternyata semua ini adalah rencana brilian milik kakek. Karena dia tahu mereka tidak mungkin pergi jauh menggunakan kapal karet, kakek sengaja menyuruh dua cucunya untuk diam-diam berenang menuju ke dermaga, sedangkan dirinya akan menukar mereka dengan pelampung yang dibuat menyerupai manusia. Sementara di sisi yang lain, Ines, Alex, dan King akhirnya berhasil sampai di dermaga dan bertemu dengan kapal barang pesanan kakek. Tapi melihat kapal itu terlihat begitu buruk, Ines meminta mereka untuk menunjukkan dokumen agar dia bisa memastikan keamanan King di perjalanan nanti. Namun ternyata si pemilik kapal ini menolak karena dia tidak punya waktu. Selain itu, yang boleh masuk hanyalah King, sedangkan Ines dan Alex dilarang ikut karena akan membuatnya repot. Akhirnya Ines pun tidak setuju kalau King pergi. Semua itu karena Ines takut King celaka di perjalanan nanti, atau lebih buruknya dia mungkin akan dijual oleh pemilik kapal itu. Tapi berkat Alex yang terus membujuk dan meyakinkannya, Ines pun perlahan luluh dan melepaskan King. Keputusan untuk membiarkan King pergi memang yang terbaik, karena hanya inilah satu-satunya cara agar King tidak ditangkap dan disuntik mati. Lalu film pun berakhir.